Halo sobat mengenal alam dimanapun kalian berada. Kali ini kita akan membedah tentang tempat-tempat terindah yang ada di belahan dunia. Yang dimana tempat tersebut begitu mempesona saat kita melihatnya. Baiklah, ini dia yang kami sebut karya jenius Tuhan. Number 1. Air terjun Niagara adalah salah satu air terjun yang terindah. Kira-kira jutaan orang wisatawan baik dari mancanegara maupun wisatawan dari Kanada dan Amerika selalu memadati air terjun Niagara ini setiap harinya. Sungai ini bagian integralnya merupakan warisan dari zaman es terakhir. 18.000 tahun yang lalu, Ontario Selatan ditutupi oleh lapisan es setebal 2-3 km. Saat mereka maju ke selatan, lapisan es mencungkil cekungan Great Lakes. Kemudian saat meleleh ke utara untuk terakhir kalinya, mereka melepaskan air lelehan dalam jumlah besar ke dalam cekungan ini. Niagara menjadi bebas dari es sekitar 12.500 tahun yang lalu. Saat es mundur ke utara, air lelehan mulai mengalir ke bawah melalui apa yang menjadi Danau Erie, Sungai Niagara, dan Danau Ontario, menuju ke Sungai St. Lawrence dan akhirnya, ke laut. Awalnya ada 5 spillways dari Danau Erie ke Danau Ontario. Akhirnya ini dikurangi menjadi satu, air terjun Niagara yang asli. Di Queenston-Lewiston, dari sini air terjun mulai mengalami erosi yang stabil melalui batuan dasar. Niagara adalah sungai yang cukup muda dan baru berusia 12.000 tahun, 1 mikrodetik dalam waktu geologis. Tebing Niagara yang diciptakan oleh erosi jauh lebih tua. Gletser menekan tanah selama zaman es terakhir dan meletakkan lapisan sedimen, kemudian proses erosi es dan air yang lambat memakan permukaan lereng curam. Sungai yang perkasa itu mengalir di atas tebing doloston dan serpih. Air terjun Niagara adalah air terjun terbesar kedua di dunia setelah air terjun Victoria di Afrika bagian selatan. 1/5 dari semua air tawar di dunia terletak di 4 danau besar atas Michigan, Huron, Superior dan Erie. Semua aliran keluar bermuara di Sungai Niagara dan akhirnya mengalir di atas air terjun. Number 2. Taman Nasional Grand Canyon di Arizona Utara, meliputi 278 mil atau 447 km dari Sungai Colorado dan dataran tinggi yang berdekatan. Terletak di tanah air leluhur 11 suku terkait. Grand Canyon adalah salah satu contoh erosi yang paling spektakuler di dunia ini, tak ada yang bisa menandingi pemandangan yang ditawarkannya kepada pengunjung dari tepinya. Grand Canyon selalu menawarkan keindahan yang menakjubkan. Keindahan lembah atau tebing yang memiliki warna eksotis ini merupakan situs warisan dunia yang dinobatkan oleh UNESCO. Pemandangan yang indah dengan liukan Sungai Colorado dan berada di bagian utara Arizona, Amerika Serikat, menjadikannya taman nasional yang banyak diburu turis. Tak banyak orang yang tahu lebih tepatnya tentang umur Grand Canyon. Peneliti mengalami kesulitan ketika menentukan secara pasti umur ngarai besar ini. Ada yang menyebut bahwa Grand Canyon berumur 6 juta tahun yang lalu. Kontroversi di kalangan ilmiah selalu terjadi dalam dunia geologi. Peneliti lain menganalisis kandungan mineral yang terdapat dalam tebing terjal ini. Mereka menyimpulkan bahwa Grand Canyon sudah terbentuk 70 juta tahun yang lalu. Tetapi fakta ini masih belum dikatakan tepat, mengingat menghitung usia ngarai ini tidak bisa dianggap mudah. Sebuah suku terkenal di Arizona yang disebut Hopi menyebut bahwa Grand Canyon merupakan pintu menuju akhirat. Dalam bahasa mereka ini disebut Ontuka. Grand Canyon membawa sisi spiritual yang diyakini oleh suku asli Amerika yang menetap lama di sana. Grand Canyon memiliki pembagian suhu yang bervariasi. Suhu ini dapat kamu rasakan sesuai ketinggian. Pada puncak Grand Canyon North Rim yang berada pada ketinggian ribuan kaki di atas permukaan laut, kamu akan mengalami perubahan suhu sekitar 25 derajat Fahrenheit. Saat musim panas, suhu tertinggi bisa mencapai 100 derajat Fahrenheit. Ini dapat dirasakan pada dasar tebing. Sedangkan saat musim dingin, suhu puncak bisa mencapai 0 derajat Fahrenheit. Jika sobat ingin ke sana, baiknya kamu mengetahui terlebih dahulu suhu yang sedang berlaku di sana. Anggapan tentang Grand Canyon adalah tebing terbesar di dunia ternyata tidak tepat. Jika kamu menyebut ini sebagai yang terindah di dunia, mungkin ini tepat. Grand Canyon diperkirakan hanya memiliki kedalaman 1 mil. Ada ngarai Cotahuasi yang berada di Peru memiliki kedalaman lebih dari 8.000 kaki. Dan ngarai ini dianggap lebih besar dari ngarai Kali Gandaki George di Nepal. Jadi,
Tebing terjal Grand Canyon belum bisa disebut yang terbesar di dunia. Grand Canyon tidak seperti taman nasional lainnya. Ini sangat luar biasa, dan jangan lewatkan momen di saat matahari akan terbenam. Number 3. Gurun Sahara, identik dengan tempat paling gersang dan panas di dunia. Gurun pasir yang terletak di benua Afrika ini memiliki wilayah yang sangat luas mencapai 3.320.000 mil persegi atau 8.600.000 km persegi. Saking luasnya, terdapat dua iklim utama di Gurun Sahara. Bahkan, salju bisa turun di gurun yang kering. Nama Gurun Sahara diambil dari bahasa Arab, ahra, yang berarti gurun. Gurun Sahara berbatasan dengan Samudera Atlantik di barat, Pegunungan Atlas dan Laut Mediterania di utara, Laut Merah di timur, dan wilayah Sahel di sisi selatan. Saking luasnya, Gurun Sahara membentang di 11 negara yakni Aljazair, Chad, Mesir, Libya, Mali, Mauritania, Maroko, Nigeria, Sudan, Sahara Barat, dan Tunisia. Ketika panas dan cahaya matahari mengenai permukaan gurun pasir, butiran pasir di lapisan atas gurun menyerap dan juga melepaskan panas kembali ke udara. Pada siang hari, radiasi pasir dari energi matahari memanaskan udara dan menyebabkan suhu naik dan menjadi sangat panas. Namun, pada malam hari sebagian besar panas di pasir dengan cepat menyebar ke udara, dan tidak ada sinar matahari untuk memanaskannya kembali, membuat pasir dan sekitarnya menjadi lebih dingin dari sebelumnya. Sejumlah ilmuwan memperkirakan bahwa Sahara menjadi gersang sekitar 2 hingga 3 juta tahun yang lalu, sementara yang lain berpendapat bahwa hal itu sudah terjadi sebelum ini. Konon, jauh sebelum catatan sejarah, pernah ada orang-orang yang tinggal di Gurun Sahara. Namun, saat ini, Gurun Sahara terlalu gersang untuk dihuni manusia. Temuan arkeologis menunjukkan bahwa pernah ada danau Sahara kuno. Di tepi pantainya, manusia bisa bertahan hidup dengan berburu dan memancing. Hujan salju dilaporkan turun beberapa kali di Gurun Sahara selama beberapa dekade terakhir. Terbaru, salju dilaporkan turun di Gurun Sahara pada Januari tahun 2022. Kehadiran salju mencerminkan kombinasi khusus dari sirkulasi udara di atmosfer dan sifat permukaan tanah tempat salju turun. Suhu rendah juga tercatat khususnya pada malam hari, karena permukaan tanah Gurun Sahara yang gundul dan langit yang tidak berawan. Number 4. Benua Antartika dikenal sebagai tempat terdingin di bumi. Antartika yang ada di Kutub Selatan memiliki wilayah berupa lapisan es seluas 14 juta kilometer persegi. Sebanyak 60–90% air tawar dunia terkunci dalam lapisan es Antartika. Lapisan es Antartika adalah yang terbesar di bumi. Hanya 1% wilayah Antartika yang bebas es secara permanen. Jika es ini mencair, diperkirakan permukaan laut global akan naik sekitar 60 meter. Secara teknis, gurun tidak harus panas atau berpasir, tetapi yang pasti gurun harus menerima sedikit curah hujan tahunan. Di Kutub Selatan, rata-rata curah hujan tahunan selama 30 tahun terakhir hanya 10 mm. Rendahnya rata-rata curah hujan ini menjadikannya gurun kutub. Para peneliti memperkirakan 40 hingga 50 juta tahun yang lalu, suhu di Antartika mencapai 17 derajat Celcius. Mereka juga menemukan fosil yang menunjukkan Antartika pernah ditutupi hutan hijau dan dihuni oleh dinosaurus. Ya, mungkin saja dulu Antartika mirip seperti Gurun Sahara. Semenanjung Antartika adalah salah satu daerah yang paling cepat panas di bumi. Dalam 50 tahun terakhir, suhu rata-rata di semenanjung Antartika telah meningkat 3 derajat Celcius atau 5 kali lipat dari peningkatan rata-rata di bumi. Di Kutub Selatan, garis bujur yang memberi kita zona waktu berbeda di seluruh dunia, semuanya bertemu dalam satu titik, jadi tak ada zona waktu di Antartika. Dua gunung berapi di Antartika yang aktif di Antartika adalah Gunung Erebus dan gunung berapi di Decepticon Island, sebuah kaldera vulkanik di Kepulauan Shetland Selatan. Air yang mengalir dari dalam gletser berasal dari danau subglasial yang tinggi garam dan besi teroksidasi, sehingga ketika bertemu dengan oksigen besi berkarat, warnanya akan jadi merah mencolok. Air berwarna merah mencolok akhirnya dinamakan air terjun darah. Meski curah hujan di Antartika Kutub Selatan rendah, tetapi keajaiban meteorologi terjadi dan debu berlian adalah salah satunya. Debu berlian terbuat dari kristal es kecil yang mengendap dari udara lembab di dekat permukaan bumi.
Number 5. Banyak orang melakukan perjalanan dari jauh untuk melihat keagungan dan keindahan alam. Air terjun Kumbe, serta perbukitan dan bebatuan yang mengelilinginya, sangat indah dalam keadaan aslinya. Maharashtra adalah rumah bagi banyak air terjun yang indah seperti air terjun Nanemachi, air terjun Sawatsada, Del dan air terjun Kumbe adalah salah satunya. Sahyadris adalah tempat air terjun ini berada. Itu dekat dengan pemukiman Kumbe. Air terjun Kumbe terletak di daerah terpencil dan indah yang dikelilingi oleh hutan lebat dan keindahan alam. Itu terletak di dekat Kumbe Gaon Mangaon, Taluka, yang berfungsi sebagai titik dasar bagi pengunjung. Kumbe Gaon terletak di Maharashtra, India. Perjalanan ke air terjun Kumbe melibatkan melintasi lanskap yang indah, menyeberangi sungai, dan menjelajahi medan berbatu. Air terjun Kumbe yang terletak di jantung hutan lebat merupakan keajaiban alam menawan yang akan membuat Anda terpesona. Dengan airnya yang mengalir deras, tumbuhan hijau, dan suasana yang tenang, ia menawarkan pengalaman yang meremajakan bagi pecinta alam dan penggemar petualangan. Saat Anda menjelajah lebih dekat ke air terjun, suara air yang menenangkan menabrak bebatuan memenuhi udara, menciptakan simfoni alam. Dikelilingi oleh hutan lebat dan tebing yang menjulang tinggi, air terjun Kumbe menampilkan keindahan alam yang luar biasa. Air terjun dari ketinggian yang luar biasa, menciptakan tontonan air berbuih putih yang memesona dengan latar belakang tanaman hijau subur. Permainan sinar matahari pada tetesan air menciptakan efek gemerlap, menjadikannya surga para fotografer. Air terjun Kumbe benar-benar merupakan pemandangan untuk dilihat dan surga bagi mereka yang mencari ketenangan. Menurut cerita rakyat setempat, air terjun Kumbe memiliki makna mistis. Diyakini bahwa air terjun ini tercipta dari sentuhan dewa dari makhluk surgawi. Legenda mengatakan bahwa air terjun muncul dari air mata dewa yang mabuk cinta, melambangkan cinta dan pengabdian abadi. Kisah tersebut menambah aura mistik pada destinasi yang sudah menawan ini. Maharashtra juga merupakan salah satu tempat terbaik untuk melihat air terjun terbalik di India selama musim hujan. Ada beberapa yang populer dalam jarak berkendara yang mudah dari Mumbai dan Pune. Salah satu air terjun terbalik paling populer dapat dilihat di Nanegat, jalur perdagangan melewati gunung bersejarah yang menghubungkan dataran tinggi Deccan dengan pantai Konkan. Air terjun terbalik terletak di Jalan Malsejgat. Jaraknya sekitar 3 jam berkendara dari Mumbai. Air terjun Anjaneri di dekat Nasik dan air terjun di jalan menuju puncak Tahuli di Haji Malang juga dikenal sebagai air terjun terbalik. Area Lonavla juga menampilkan beberapa air terjun terbalik. Air terjun Seven Sisters terletak sekitar 4 km dari kota utama Cherrapunji dan 57 km dari Shillong, ibu kota Meghalaya. Cherrapunji adalah salah satu tempat terbasah di bumi dan cuacanya tetap menyenangkan sepanjang tahun. Musim hujan menawarkan pemandangan air terjun Seven Sisters yang paling indah saat mengalir dengan amarah yang luar biasa. Jadi, Anda dapat mengunjungi kapan saja sepanjang tahun, tetapi musim hujan adalah musim yang disukai untuk merasakan kepenuhan air terjun. Itulah tadi, beberapa karya jenius Tuhan, yang tiada bisa didustakan oleh apapun juga. Kita cukup menjaga dan melestarikannya, agar semua itu masih tetap ada, dan tetap indah untuk dapat dilihat oleh penerus kita. Terima kasih, sobat sudah menonton video ini, jangan lupa subscribe, like dan komen, dan jika sobat ingin mendapatkan notif video terbaru dari channel Mengenal Alam, silahkan tekan tombol lonceng yang berada di kanan bawah. Terima kasih, salam, mengenal alam.